warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Farmasi B. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dan menjelaskan tentang materi farmakoepidemiologi serta studi kasusnya. Langsung saja. Definisi farmakoepidemiologi. Farmakoepidemiologi terdiri dari dua komponen, yaitu farmako dan epidemiologi. Epidemiologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu epi yang artinya pada atau diantara, dan demos yang artinya penduduk atau rakyat atau masyarakat, sedangkan logos artinya ilmu atau doktrin, sehingga epidemiologi berarti ilmu pada penduduk. Dan menurut asal katanya, epidemiologi berarti ilmu yang digunakan untuk mencari pemecahan masalah yang terjadi pada penduduk atau masyarakat. Nah, farmakoepidemiologi adalah aplikasi dari pengetahuan, metode, dan pertimbangan epidemiologi yang mempelajari efek atau keuntungan dan resiko dari penggunaan obat pada populasi manusia untuk meningkatkan kesehatan dan untuk menurunkan efek samping obat. Adapun tujuan epidemiologi, yang pertama, mendeskripsikan distribusi, kecenderungan, dan riwayat alamiah penyakit. Yang kedua, menjelaskan etiologi. Yang ketiga, meramalkan kejadian yang mengendalikan distribusi. Ada 3 bidang epidemiologi. Yang pertama, epidemiologi deskriptif. Nah, epidemiologi deskriptif ini merupakan bidang epidemiologi yang dirancang untuk mempelajari distribusi, kecenderungan, dan dampak penyakit menurut orang, tempat dan waktu, umur, seks, ras, kelas sosial disebut lokasi kejadian waktu. Interaksi obat secara garis besar. Pertama, interaksi armasetik atau inkopabilitas merupakan interaksi langsung secara fisik atau kimiawi yang hasilnya dapat dilihat sebagai pembentuk endapan atau perubahan warna. Kedua, interaksi farmakodinamik merupakan akibat perubahan yang terjadi pada absorpsi, metabolisme, distribusi, dan ekskresi suatu obat oleh obat. Yang ketiga, interaksi farmakokinetik. Interaksi ini terjadi bila suatu obat secara langsung merubah aksi molekuler atau kerja fisiologi obat lain. Studi kasus tentang diabetes. Tuan Andi masuk rumah sakit dengan keluhan lemah dan muntah beberapa kali. Kulitnya nampak kuning dan ada bekas-bekas garukan pada tangan dan kaki. Dia ternyata memiliki riwayat diabetes mellitus dan sudah rutin menggunakan glibenclamide 3 kali sehari 1 tablet untuk mengontrol kadar gula darahnya. Karena stres dengan pekerjaannya, Mas sering kambuh dan mendapatkan pengobatan simetidin. Pernah diketahui di setiap pusing selalu minum paracetamol dan kadang-kadang minum alkohol. Data laboratorium yang ada. Pertama, SGPT atau serum glutamik piruvate transminase. Ada 60 unit per liter. Adalah enzim yang paling banyak dijumpai dalam liver. Yang kedua, SGOT atau serum glutamik oxaloacetic transminase. Ada 45 unit per liter. Adalah enzim yang biasanya ditemukan pada organ hati, jantung, ginjal, hingga otak. Baik, selanjutnya Tuan Andi mengalami hepatitis atau gangguan hati dikarenakan adanya interaksi antara alkohol dan paracetamol dan bisa menyebabkan perlakuan sel-sel hati dan overdosis yang disengaja. Alkohol dapat memperkuat efek atau mengubah metabolisme bermacam-macam obat. Potensi antara alkohol dan paracetamol adalah sangat berbahaya. Efek glibenclamide ditingkatkan oleh simetidin karena eliminasi diperlambat. Efek glibenclamide ditingkatkan juga oleh alkohol karena dengan interaksi metabolisme karbohidrat, sehingga dapat menyebabkan hipoglikemia. Penggunaan glibenclamide 3 setiap hari 1 tablet tidak sesuai aturan pakai yang seharusnya 1 setiap hari 1 tablet. Hal ini semakin memperbesar terjadinya hipoglikemia dan memperbesar kerja hati. Simetidin merintangi enzim-enzim oksidatif hati sehingga perombak obat-obat dapat diperlambat, sehingga kerja hati semakin berat.
pusing dan ma yang disebabkan stres dan pola makan yang tidak teratur. Warna kuning disebabkan karena alkali fosfat ALP, enzim ALP ditemukan pada sel-sel hati atau liver yang berbeda. Di dekat saluran empedu, peningkatan ALP menunjukkan adanya penyumbatan empedu. Peningkatan ALP biasanya disertai gejala fisik yaitu warna kuning pada kulit, kuku ataupun bagian putih bola mata, adanya gangguan fungsi asistensi hati atau liver. Salah satunya ditunjukkan dengan menurunkan kadar SGPT dan SGOT pasien seperti pada data hasil laboratorium. Kadar SGPT dan SGOT yang normalnya 41 dan 56 unit per liter. Pada data lab pasien, kenaikan kadar SGPT dan SGOT tidak sampai 3 kali lipat dari kadar normal, sehingga pasien tersebut digolongkan dalam hepatitis akut. Solusi: terapi farmakologi, menghentikan pengkonsumsian paracetamol, cimetidine, dan glibenclamide secara oral. Untuk mengatasi hepatitis akutnya, dengan memberikan injeksi asetil sintesis untuk mencegah hepatitis akut menjadi kronis, karena sel-sel hati dapat menggenerasi selnya sendiri. Untuk mengatasi dengan memberikan injeksi asetil sintesis untuk mencegah hepatitis akut menjadi kronis, karena sel-sel hati dapat menggenerasi selnya sendiri. Untuk mengatasi diabetes multisnya digunakan obat-obat yang ekskresinya melalui ginjal dan injeksi. Terapi non-farmakologi. Penyebab konsumsi buah dan sayuran yang banyak mengandung antioksidan, vitamin C, E, dan beta-karoten seperti apel, jeruk, wortel, tomat, bayam, dan mangga, dan menghentikan minuman alkohol. Baik, mungkin itu saja materi dari kami. Ucapan dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.